Selamat gini hari, Bro and Sis. Kali ini kita berada di Yogyakarta, di Hotel Bhinneka. Ya, Kota Gudeg. Kota Gudeg ya. Kita bertemu dengan sesepuh di sini, sesepuh Biker maupun Ketua PP ya Bapak sini ya Pak. Iya, alhamdulillah. Ya, Ketua PP. Pak, sebelumnya Bapak tetap prokes kan? Iya. Tapi udah swab kan Pak? Ya, sudah. Oke Pak, kita masih vaksin udah 2 kali juga. vaksin udah 2 kali. Oke. Selamat siang Bapak Kun. Selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya. Kita sengaja di sini ingin mengetahui aktivitas Bapak terutama di Bikers ini Pak. Tentunya Bapak sebagai sesepuh di sini ya. Kemudian juga di sini ada Bro Riyadipura, Pak Dekun dan yang lainnya. Tapi biar gimana pun mungkin Bapak lah sebagai pancer saat ini di sini Pak ya. Nah, Pak Bakun, kami ini ingin tahu ya, pengalaman Bapak di selama jadi Biker itu udah keliling kemana aja nih Pak? Soalnya saya baru saya dengar juga Bapak sama Bro Riyadi itu baru keliling Kalimantan ya Pak? Ya, ke perbatasan. Oke. Perbatasan, bisa ceritain nggak Pak? Gimana yang terakhir tuh Pak? Iya. Jadi kebetulan kita punya, ya kalau di BNI itu kan enaknya kita banyak saudara ya. Banyak saudara ya Pak? Nah, Kekeluargaan? Kekeluargaannya luar biasa. Itu saya rasakan gitu ya. Termasuk perjalanan saya yang terakhir kemarin, kebetulan Pak Riyadipura itu kan memang orang Pontianak gitu. Oh, asli orang Pontianak beliau ya. Jadi sebenarnya kita bertiga dengan Pak Dekun, cuman Pak Dekun persiapan nikahkan anaknya, ya akhirnya berdua. Oke. Cuman dari berdua itu jadi berkembang banyak gitu ya. Di sananya Pak? Di sananya. Karena banyak saudara itu ya. Nah, kenapa berkembang banyak itu karena hobi motoran itu yang luar biasa itu ya. Karena kalau hobi motoran itu yang diomongin itu kan cuman enaknya mengendarai motor, kemudian tempat-tempat wisata mana aja yang bisa dilihat, bisa dilihat dan ya. Alam Indonesia ini luar biasa, Indah. indah. Cuman kadang-kadang kita itu kurang bisa menghargai gitu ya, mensyukuri nikmatnya hidup di Indonesia. Ya. Jadi kembali ke pos lintas batas Aruk gitu ya, itu antara perbatasan Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dengan Sarawak. Oke. Tentunya Bapak Kun kan bukan sekedar hanya ke Kalimantan saja ya. Kalau saya ikuti kan, Bapak pernah lintas Sulawesi, lintas Kalimantan, bahkan ke luar negeri ya Pak. Kucing. Kemudian pernah upacara di mana Pak? Di Timur Leste, Brunei, Timur Leste. Bapak boleh nggak Pak ceritakan? Itu kan menarik karena mengingat kalau kita dilihat dari umur ya, model saya Pak Bakun itu udah sebutnya old baker ya. Kalau di istilah gitu, chapter da penso kita menamakan diri ya. Karena kita udah pensiun dari dinas. Ya. Jadi yang pertama mungkin saya singgung dikit ya, kenapa saya kok senang dengan motoran gitu ya. Tadi sudah sempat disebut juga bahwa memang di Indonesia ini alamnya luar biasa. Indah. Salah satunya memang kita menikmati alam Indonesia. Kemudian yang lebih penting lagi adalah komunikasi kita dengan, karena hobi motor itu kan dari yang paling bawah sampai yang paling atas gitu ya. Nah, di situ saya bisa merasakan bagaimana kita menjadi satu keluarga besar BNI gitu ya. Oh. Jadi kita punya hobi yang sama, dan yang pasti karena kita keluarga besar BNI ya semuanya harus mensupport atau mendukung keberhasilan BNI. Iya. Istilahnya marketing lah gitu ya Pak ya, semacam jadi, marketing. Kemanapun juga karena kita statusnya adalah pegawai mau pensiunan gitu ya, itu kan tetap masih di pundak kita masih ada BNI-nya. Ya. Gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan kadang-kadang menjadi sorotan yang kurang bagus kalau kita lakukannya dengan nggak baik. Nah, terkait dengan perjalanan itu, sekali lagi saya di BNI itu sudah bersyukur karena bisa menikmati pada waktu kerja ya seluruh Indonesia pernah saya jalani kemudian, dan lebih dekatnya lagi adalah melalui
JN gitu ya. JN, Jelajah Nusantara. Ya, saya mohon maaf, saya baru bergabung tuh di JN 3 Trans Sulawesi ya. Jadi Sulawesi ke Manado kurang lebih 9 hari itu. Wah, itu benar-benar luar biasa ya. Bahkan setiap saya ketemu dengan teman-teman komunitas motor selain di 46 Bisi, sering saya bercerita bahwa Indonesia ya seperti itu gitu. Kalau kita bisa nikmati gitu ya. Bahkan sampai pensiun pun, wah itu malah luar biasa, memotivasi kita bahwa kita itu harus bersyukur meskipun sebenarnya bukan sesepuh ya. Kita tuh semangatnya masih, umur kita cuma lebih tua dari mereka. Ya, lebih dulu lah. Karena gitu, kalau semangat bisa sama. Justru saya sayangkan kalau mereka itu yang dengar dari kita terus tidak mau melakukan gitu ya. Mumpung punya masih awal. Gitu, tapi itu di JN 3. Kemudian sebentar Pak, itu Sulawesi itu kan sesuatu yang baru juga ya bagi petualang khususnya motor. Mungkin Bapak bisa ceritakan kendalanya apa sih kalau kita touring di Sulawesi? Khususnya Trans Sulawesi. Ya, sebenarnya kalau ya di mana-mana itu biasanya cuaca itu pasti ya. Karena kalau musim hujan kadang-kadang tidak kita prediksi. Ya. Kemudian di ruas-ruas tertentu kadang-kadang ada perbaikan, ada tanah longsor gitu ya, dan itu kita alami pada waktu perjalanan Makassar ke Manado. Di daerah mana yang rawan longsor, Pak? Waktu itu kalau nggak salah setelah Gorontalo atau sebelum ya, saya agak lupa itu. Tapi intinya kejadian-kejadian seperti itu ya kita harus mempersiapkan diri lah ya, bahwa hal-hal tersebut belum lagi kalau kemalaman di jalan ya, itu kadang-kadang juga. Tapi itu semua menjadi satu pengalaman, satu suasana yang enak gitu ya, karena kita merasa senasib, happy, sepenanggungan di jalan. Udah nggak ngelihat jabatan tuh Pak ya? Enggak, pasti enggak, karena kita hanya diikat dengan satu hobi yang sama. Iya, Bro Ensis, Pak Bakun ini sebenarnya nama asli itu Pak Bambang Kuncoro ya. Cuma dia lebih terkenal setahu saya sejak kuliah di beliau tuh ini namanya di Bakun. Sampai sekarang apalagi di teman-teman motor nyebutnya tuh Bro Bakun atau Pak Bakun ya. Pak Bakun, motivasi Bapak gabung di 46 Bisi itu apa sih Pak? Tadi sempat saya sebut ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa tahu ya, atau bisa bergaul, atau bisa bergabung, berkomunikasi, berkolaborasi dengan semua strata. Iya. Mulai dari cleaning service ya. Betul. Bahkan sampai pimpinan tertinggi di BNI. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita berhubungan dengan strata yang berbeda. Iya. Itu membuat kita itu mencoba menyetel kapan kita harus bicara dengan yang di bawah. Iya. Posisi kita seperti apa gitu ya. Betul. Kita harus menyamakan dengan cara berpikir mereka. Iya. Terus bagaimana kita harus menyesuaikan juga kalau kita berkomunikasi dengan yang lebih senior. Betul. Gitu ya. Senior itu bisa dari umur, bisa dari sisi jabatan. Nah ini bisa terbangun dengan itu tadi, dalam komunitas-komunitasnya salah satunya 46 Bisi. Iya. Jadi memang di situ kita bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih banyak daripada kita hanya duduk di belakang meja. Gitu. Dan informal itu bahkan lebih detail gitu dibandingkan dari formal. Karena nggak ada barrier itu untuk teman-teman bicara. Dibalik yang formal itu justru yang informal ini yang penting. Gitu. Iya, mungkin ini yang perlu kita sampaikan ke teman-teman kita yang masih dinas ya Pak, untuk masalah ini. Jadi berorganisasi motorlah dengan baik dan melibatkan anak buah kita supaya kita juga malah banyak informasi-informasi yang tidak kita ketahui ya Pak. Pak itu pertama Bapak ikut touring bersama 46 Bisi kapan Pak? Kan nggak ujuk-ujuk ikut JN tuh, ada proses dulu tuh sehingga Bapak tertarik untuk ikut JN kan? Ya. Itu berawal di gini, JN pertama itu kalau nggak salah saya di 2011 ya, yang Makassar Manado. 2005 Pak. 2005 apa? Oh, bukan, yang Bapak yang saya ikut pertama. 2011 ya. 2011 itu ya. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu saya ketemu sama teman-teman ya, termasuk Pak Agus yang teman sudah terdahulu ya. Iya. Wah,
ternyata ini nih tempat saya tuh di sini gitu, Iya. karena suasananya gitu ya. Nah itu mulailah, kebetulan pada waktu itu ada Pesona Tabus atau apa ya itu yang ada hadiahnya motor dan sebagainya itu. Betul. Kebetulan saya kenal sama agennya itu, aku mau ambil Tiger bisa nggak? Nah itu ya pertama kali saya coba Tiger, itu masih relatif baru untuk di 2011 itu untuk JN ketiga itu. Oh, yang B44 B44 KWN. Ya. Udah terkenal banget tuh motor tuh. Bakun. Pak, ini karena Bapak domisili di sini, Pak. Tentunya kan di Jawa Tengah ya khususnya. Umumnya Jawa Tengah khususnya Yogyakarta nih. Tentu kan banyak teman-teman kita juga yang konsultasi segala macam. Setidaknya Bapak dapat info gimana sih Pak sebenarnya perkembangan organisasi kita di sini, Pak? Iya. Jadi kalau saya, ya ini memang normal ya di mana-mana. Iya. Kalau di manajemen terlibat, Iya. itu ada kecenderungan bahwa ya itu akan bagus gitu ya perkembangannya. Iya. Karena saya ingat pada waktu awal-awal saya mengajak teman-teman penggemar motor di Jawa Tengah DIY itu kan saya kumpulin di Purbalingga ya pada waktu itu. Iya, Purbalingga ya. Purbalingga ya kalau masih ya. Nah itu kan semua pimpinan ya saya ajak dan mereka pada waktu itu senang gitu karena saya memang bilang bahwa refreshingnya kerja kita kan antara lain juga ke alam gitu ya. Betul. Ke alam kan, nah ke alam itu bisa gampang berhenti dan menikmati ya pakai motor gitu. Betul. Ya. Kalau sepeda kan terlalu capek lah ya Pak ya, jauh gitu jaraknya, ya. jarak Ini kan bisa jangkauannya lebih jauh dan enak gitu kira-kira gitu. Jadi, betul. Nah sementara ini yang sekarang, nah ini kita juga nggak tahu ya, mungkin karena beban kerja gitu ya. Makin persaingan makin padat, beban kerja makin banyak. Pada dengan seperti itu kalau kita bisa menjadwalkan ya, betul. Misalnya sebulan sekali harus mengadakan touring pendek ya, touring jangka jarak pendek itu kan bagian dari refreshing. Betul, kebersamaannya dapat, refreshingnya dapat juga. Dan itu bisa kita mengunjungi outlet kita yang kita lewati pada saat kita ke tempat wisata. Gitu. Betul. Dan sekarang itu udah kayaknya ada beberapa pemimpin wilayah kita Pak yang menggunakan cara itu, misalnya untuk kontrol ATM aja misalnya yang kecil di dalam itu bermanfaat bagus ya. Iya. Justru kepedulian jadi bakers itu terhadap kebersihan itu jadi nambah ya. Iya. Kemudian kalau nggak salah kemarin ada pemilihan ini ya, Pak Bakun, pemilihan gubernur di sini. Oh iya, betul. Itu kan setelah pusat ya. Setelah pusat. Kemudian di sini memang Mid Java duluan nih sebenarnya yang setelah pusat itu Mid Java nih yang. Iya. Memang ya ini memang kemarin sebelumnya teman-teman tuh ketemu sama saya. Pertama coba kita evaluasi kepengurusan sebelumnya ini. Kemudian kita nantinya kalau ada kepengurusan baru ya coba yang belum dilaksanakan dilakukan atau kalau yang sudah diperbaiki. Kira-kira seperti itu. Ya memang kemarin banyak aspirasi masuk lah untuk Jawa Tengah DIY ini masih jadi satu. Betul. Atau pengen dipecah karena wilayah BNI-nya misah gitu ya. Kemudian sempat ada selentingan. Ini kalau yang sudah bukan pegawai masih bisa enggak gitu. Iya. Ya memang saya sampaikan semuanya itu tergantung gitu ya. Kalau kita mau sepakat ya ayo, tapi harus disupport. Iya. Jangan awalnya sepakat tapi berikutnya kesepakatan itu tidak dilaksanakan dengan tertib. Betul. Seperti itu. Yang penting di belakangnya ada angka 46 itu kali Pak ya. Nah, motivasi itu ya. Yang perlu dijaga di situ ya Pak. Itu pasti itu. Jadi pegawai kemudian dengan pensiunan dan manajemen itu kan sebenarnya keluarga besar BNI. Cuman mereka punya tugas masing-masing gitu kan. Iya. Nah, ini kalau tetap satu luar biasa. Betul. Itu sebenarnya buat perusahaan juga menjadi satu keuntungan ya Pak. Keuntungan dalam memotivasi pegawai dan sekaligus sebagai marketer ya. Sekalipun kita sudah tidak aktif lagi di situ ya Pak. Dan jangan lupa bahwa customer kita, nasabah itu juga melihat. Betul.
ini luar biasa ya antara pimpinan dan ini bisa menyatu gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa bahwa itu ada nilai plusnya di mata nasabah, di mata customer. Nah, kadang-kadang kita lupa itu. Betul. Ya memang pada awalnya juga Bakers itu apa sih Bakers itu, apalagi motor-motor kita ya serabutan ya. Kita tidak terpatsun pada satu motor, silahkan aja mau motor koin kayak yang penting ayo kita touring motornya bisa sampai gitu-gitu ya Pak. Ya. Nah yang hal ini tentunya sama aja dengan di Jawa Timur juga ya. Ya saya dengar seperti itu. Iya. Kemudian ini Pak, untuk kedepannya nih Pak, khususnya buat teman-teman di Jawa Tengah, karena terus terang kita itu sangat menghargai kreativitas dari masing-masing region, masing-masing chapter gitu Pak. Ya. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan diri bahwa apa yang cara digunakan di Jakarta itu dalam misalnya budaya dipaksakan di Jawa Timur, kecuali ada aturan-aturan yang kita sepakati. Ya. Bagaimana menurut Bapak itu? Saya kira benar ya, kita kan basicnya itu Bakers 46 ini kan semua pegawai, berawal dari pegawai. Nah kalau masing-masing tadi di pundaknya udah ada 46, terus kaitannya sama customer, itu bisa jadi membuat kelompok kecil gitu ya. Misalnya kayak saya di kampung, ya saya ngajak yang senior di situ, ayo kita, nah sambil kita bicara mengenai BNI itu seperti apa, pengalaman saya di BNI. Ini bagian dari mungkin ya masuk ke kreativitas ya. Bisa jadi saya dengar juga ada yang ikut komunitas di luar RX King misalnya, kebetulan dia punya motor itu. Di Jogja tuh banyak banget itu Pak. Nama BNI kan enggak bisa lepas. Betul. Nah, seperti itu. Jadi banyaklah hal-hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman anggota 46 di sini gitu ya, dan membawa nama BNI. Pak, ini Pak, bagi kita yang muda-muda itu ya, karena kan biasanya kalau Bakers atau organisasi ini kan punya kebebasannya itu wah gitu Pak ya, seneng tantangan segala macam. Tapi yang harus kita jaga kan soliditas Pak ya, yang penting dalam organisasi ini. Nah, mungkin Bapak ingin menyampaikan gimana cara menjaga soliditas ini Pak, terutama yang strata beda segala macam beda gitu, gimana bisa kita menyatukan dalam 46 di sini? Kalau di Jawa itu dikenal istilah guyup ya. Guyup, ya. Paguyuban dan patembayan. Kalau istilahnya gitu. Gemain saf sama gesel saf. Gesel saf, ya. Nah, yang membedakan adalah, dan itu mungkin harusnya rasa itu ada di 46 BC, yaitu adalah paguyuban. Karena namanya paguyuban itu ya bisa solid, karena di paguyuban itu tidak ada pamrih. Tidak ada kepentingan individu gitu ya, tidak kepentingan kelompok, tapi kebersamaan kita dalam mencapai suatu tujuan berdasarkan hobi yang sama. Ada kesepakatan, ada kebersamaan segala macam yang secara kultural, secara itu disepakati ya Pak. Jadi itu akan lebih bagus, karena dengan guyup itu ya gimana ya, guyup itu saling peduli, betul. Ya, ada empati di situ, saling nolong-menolong, yang positif gotong royong, gitu. Nilai-nilai budaya. Kalau saya bilang, kalau HP itu sekarang kan 5G. Iya Pak. Nah, kalau kita cukup 3G aja, guyup, gotong royong, gayeng itu apa ya? Ya suasana jadi enak gitu. Gayeng itu bahasa Jawa itu ya. Enak lah, betul. Semua bisa menerima gitu. Tidak memaksakan kehendak, tidak merasa siapa yang lebih hebat gitu ya Pak. Saling memberi, saling menerima gitu. Yang hal-hal positif lah ya Pak. Betul. Oke Pak Bakun, kalau saya lihat ini riwayat Bapak, kan Bapak sebenarnya lebih banyak kegiatannya selain di kampus resmi ya. Bapak Menwa, kemudian di Museum Pencinta Alam gitu, yang sebenarnya begitu klop itu, soliditas itu dengan sendirinya udah terbentuk ya Pak. Yang mungkin juga di sini ada ada efek dari kalau kita banyak kegiatan di luar, konon kabar katanya oksigen itu ke otak lancar ya Pak. Ya. Sehingga di sini menimbulkan kreativitas gitu. Betul. Nah sekarang saya begini Pak, kita ini suka nggak suka bahwa yang abadi itu ada perubahan ya Pak. Itu harus kita akui. Ya. Perubahan bisa itu dari pembaharuan atau apa.
Nah ini kita meningkat nih Pak. Kira-kira ya, untuk apa bisa ajegnya suatu organisasi atau pembaruan apa sih yang bisa ini? Atau mungkin gini Pak, di kita itu di BNI saya dengar sekarang tuh ada yang mengelola khusus malah paguyuban nih Pak. Jadi Bikor segala macam ini ada paguyuban. Paling enggak untuk mempertahankan itu ada pembaharuan gitu Pak ya, ke arah sana. Apa kira-kira konsep Bapak untuk masalah itu? Jadi sebenarnya ya kalau ya memang kita hidup itu harus berubah kan. Iya. Karena ada tahapan hidup tuh mulai dari lahir dan tumbuh, berkembang, iya, tua, meninggal itu kan perubahan juga. Cuman betul. Karena ini suatu apa ya sudah terjadi pada wajar ya itu bukan dianggapnya perubahan. Tapi sebenarnya perubahan itu membuat suasana yang lebih baik. Betul. Ya. Idealnya membuat. Idealnya gitu. Jadi saya ingat pepatah tuh, kreatif itu kalau kita melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Iya. Nah, kalaupun sudah dilakukan oleh orang lain, kita harus melakukannya dengan lebih baik. Iya. Nah, itu jadi dan di mana saja kalau kita tidak mengikuti perubahan, ya kita akan terlindas gitu ya, yang melakukan perubahan. Nah, jadi bagaimanapun juga termasuk komunitas 46 BC. Iya. Karena perkembangan ke depan itu sudah mulai digital dan sebagainya ya. Iya. Kalau kita nggak bisa ngikutin seperti itu atau tidak menyesuaikan dengan zaman-zaman seperti itu ya tinggal nunggu waktu aja. Tinggal nunggu waktu aja amblesnya ya Pak. Cuman yang sangat berperan di sini adalah kalau di 46 BC mungkin senior ya. Senioritas. Ya. Atau kalau kita bisa berkomunikasi dengan manajemen, ya manajemen. Iya. Artinya kalau diberilah kesempatan kepada kita ini untuk apa ya berkreatif ya, artinya berkreatif itu ya dikasih umpan. Iya. Misalnya ya refreshing segala itu kan bisa menimbulkan inspirasi ya. Betul. Kita studi banding dengan motoran, pengertiannya bukan studi banding ya. Misalnya kita ke apa reading tipis-tipis gitu ya. Iya. Seperti kita kalau berapa bulan yang lalu ya kita ngajak beberapa orang pensiunan. Iya. Kita main ke Pantai Manganti gitu ya. Ternyata suasana gini, di sana ada bangunan yang apa ya di tepi tebing gitu ya. Ini kan bisa menginspirasi kita. Wah, kira-kira ini kalau di motif bangunannya aja si tempat rumah saya ini lumayan juga nih tanah saya kan gitu. Ini ada hal-hal yang baru dan ini kalau bisa diterjemahkan dan disesuaikan dengan kondisi kita ini kan. Iya betul. Jadi gini Pak Kun. Kadang-kadang sebagai pembaharu ya, karena kan itu pasti ada yang terganggu kenyamanannya ya Pak. Pasti ya Pak. Kadang-kadang tokoh pembaharuan itu akan diidentifikasi sebagai pemberontak. Tentunya di sini biasanya orang yang kenyamanannya terganggu. Betul. Kita sebenarnya sebagai orang yang sudah sepuh nih, saya Bapak ini untuk teman-teman juga yang lain, apa yang masih di organisasi atau di luar organisasi gitu, hendaknya juga jangan alergi gitu dengan pembaharuan, jangan menstempel orang gitu Pak. Gimana Pak menurut Bapak Pak? Ya itu gimana ya, namanya juga alami ya. Betul. Bahwa aku mau berubah, aku nggak berubah juga tergantung kondisi. Betul. Mereka. Tapi mereka itu nggak terpikir kalau ada perubahan dia tidak mengikuti, yang kedepannya itu pasti dia akan menjadi tidak baik itu. Iya. Atau apa ya, yang nggak bisa ngikutin, tidak bisa survive ya. Itu jadi kayak saya misalnya kebetulan kemarin diangkat di PP Jogja ya. Teman-teman pensiunan itu kan sampai kadang-kadang saya sampaikan, loh bapak-bapak ini setelah pensiun kok bagus gitu, cuman bagusnya itu jadi negatif gitu ya, karena ternyata teman saya ini anggota pensiunan yang udah sepuh-sepuh ini kalau masalah politik ikut-ikut bisa menganalisa. Iya, itu tiba-tiba jadi jadi ini. Padahal yang dikomentari itu adalah perubahan sebenarnya. Perubahan ada di sekitar kita. Iya. Tapi ya selalu dianalisa yang sebenarnya itu nggak ada gunanya bagi kita. Betul. Karena kita kan kalau pensiunan ya pengennya bagaimana kita bisa sejahtera. Tinggal umur kita ini kan sudah
kecuali kalau kita bisa memberikan saran positif ya untuk perbaikan, untuk perbaikan, nah silakan lah. Ada solusinya mau seperti apa. Tapi kalau hanya komentar dan yang kita komentar itu ternyata kita nikmati gitu. Iya, iya. Nah ini udahlah. Jadi kita pikiran kita kayak anomali gitu ya Pak. Iya, pikiran kita berpikir positif aja lah. Iya. Kita nikmati gitu. Iya. Karena koran kabar kalau kita selalu berpikir positif, energi pun akan positif. Insya Allah ya. Jadi Bro and Sis, bahwa memang kita tuh tidak boleh anti perubahan ya Pak. Bahkan kita harus survive di dalam perubahan itu. Dan jangan sekali-kali kita mencap para pembaharu ini sebagai pemberontak ya. Karena nanti kita sendiri akan terlindas gitu ya. Betul. Ya. Bro Bakun, terima kasih banyak. Ini nggak terasa ini waktu sudah panjang banget ya. Ya mungkin nanti kita sambung lagi di lain kesempatan ya untuk ini. Oke, Bro and Sis, tolong subscribe, like, and share. Terima kasih Bro Bakun. Salam sehat selalu. Salam integritas.